Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-409 ini, dengan para pemain, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lokjawi, Anas Tambayon sebagai umat Durga para Bandari, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wahai pecinta sandiwara radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa, di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta sandiwara radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya kini khusus pemeran tokoh Rati Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Manduro Rejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh Kiwanoro dalam serial Jagabada. Bukan itu saja, dalam serial Misteri Nini Pelet dan Titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik khasana budaya, kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan. Indah dan lezatnya sederet kenangan,
tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Collection siap hadir sajikan solusi di mana saja. Kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Menatap Kameswara dengan pandangan mata tajam. Kameswara segera bergeser mendekati Brahmana Loh Gawe. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk apa, Nama? Bapak telah memberikan pengayoman kepada anak dan istriku. Sekarang izinkanlah aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar dirasakan oleh Brahmana Loh Gawe ketika Kameswara menyebut Pinaka dan bayinya adalah anak dan istrinya. Namun Brahmana Loh Gawe memutuskan untuk tidak membicarakan hal itu lebih dulu. Brahmana Loh Gawe membiarkan pula ketika Kameswara mendekati Pinaka, terdengar serak suara pemuda itu. Inikah anak kita? Siapa namanya? Aku telah memberinya nama. Aku Siapa? namanya Parameswara. Terima kasih. Parameswara. Lihatlah aku. Ini aku ayahmu. Dengar anakku. Aku tidak akan membiarkan iblis itu menjamahmu. Aku akan melindungimu. Meski untuk itu ayah akan mempertaruhkan nyawa. Kameswara menjulurkan tangannya dan menjamah tubuh Parameswara. Tangan Parameswara bergerak-gerak ketika merasa ada yang menyentuhnya. Ada perasaan yang luar biasa membuncah di dada Kameswara. Matanya berkaca-kaca. Luar biasa. Kau Kameswara. Kau
telah menjadi seorang ayah. Oh, kau sekarang sudah mempunyai anak. Kau sekarang sudah mempunyai anak, Kameswara. Bayi ini ada karena kau. Perlahan Kameswara kemudian melangkah mundur. Dengan suaranya yang dalam dia berkata, Pergilah berteduh. Nampaknya akan hujan. Biarlah aku yang akan menghadapi iblis itu. Ia boleh menjamah anakku kalau ia bisa membunuh ayahnya. Aku juga tidak akan membiarkan ia menjamah Parameswara. Iya, aku tahu itu. Bukan main. Sebuah tontonan kemesraan yang benar-benar membuat aku iri. Sekaligus menyebabkan aku muak. Langit pijar oleh petir yang menggelegar, seolah menyentakkan siapapun untuk ingat keberadaannya yang selalu muncul ketika mendung tebal dan terlaksa-laksa butiran air akan jatuh dari langit. Kameswara sekarang telah mempersiapkan diri. Dan dua setru itu telah saling berhadapan. Masing-masing telah bulat dalam niat untuk membinasakan lawannya. Mendung yang semakin tebal membuahkan angin yang bertiup kencang dari arah bukit yang memanjang di selatan. Rambut Kameswara yang semula digelung kekelingan, pudar dan berkibar-kibar. Bagaimana, Nyai? Mampukah Kameswara menghadapi perempuan itu? Berdoalah, Nyai. Semoga Hyang Batara Agung memberikan perlindungan kepadanya. Kameswara. Benar-benar sudah siap menghadapi aku, anak muda? Sudah. Maksudku, kau benar-benar sudah siap menghadapi kematian? Yang aku ketahui dan yang aku yakini, bukan kau yang menentukan kematian manusia. Yang menentukan mati dan hidup manusia adalah Hyang Batara Agung. Yang Widi Kawasa yang mengatur mobah musik ing jagat ini. Bukan kau. Baik, aku akan membuktikan bahwa akulah dewa kematianmu, anak muda. Aku akan menyerangmu. Awas, bersiaplah. Kau yang banyak omong, seranglah aku.
apa yang bukan main, Nyai. Kau berani menghadapi benturan cengkeraman tanganku. Ternyata tanganmu memang keras. Jarang aku menemukan orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Mungkin Ken Arok? Iya, Ken Arok. Tangannya juga keras. Kita tidak bermaksud berbincang-bincang, bukan? Nah, terima seranganku. Kurang ajar. Iya. Bajingan. Kau benar-benar bukan main, anak muda. Kau pantas berani menempatkan diri untuk melawanku. Ternyata kau memiliki kemampuan yang kau andalkan untuk menghadapiku. Ada satu hal yang justru segera ingin kurasakan, Uma Durga. Apa? Kedahsyatan tatapan mata aneh yang berada di keningmu. Belum pantas aku menggunakan ini. Aku akan menggunakan kemampuanku yang lain. Ayo anak muda, aku telah siap melanggarmu bagai prahara. Siapa di antara kita yang akan keluar hidup-hidup dari arena ini? Baik. Hiya! Bukan main. Bagaimana, Nyai? Kameswara ternyata benar-benar luar biasa. Ia mampu menghadapi Uma Durga dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, Uma Durga masih belum menggunakan tatapan matanya itu. Dengan tangkas, Kameswara menghadapi Uma Durga para bandari. Dia bergerak dengan gesit, menciptakan bayangan dirinya yang seolah berada di mana-mana. Namun Uma Durga mampu berbuat hal-hal yang tidak masuk akal. Dia bergerak dengan sangat gesit, sambaran tangannya mampu meremas apapun menjadi serpihan berantakan. Bukan main. Pantas kau berani menempatkan diri untuk melawanku, orang muda. Ternyata kau memang mempunyai kemampuan yang sulit untuk diukur. Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Jangan mengira hanya kau yang memiliki ilmu yang tinggi, Uma Durga. Meskipun kau berasal dari zaman yang sudah lewat, jangan mengira di zaman sekarang kau bisa malang melintang seenakmu sendiri. Pintar kau merangkai ukara, anak muda. Tetapi marilah sekarang kita tingkatkan tataran perang tanding ini lebih tinggi lagi. Kau merasa sudah waktunya akan menggunakan tatapan mata di keningmu itu? Belum. Aku menganggapmu belum terlampau berharga untuk kedahsyatan mata Durga. Nah, bersiaplah. Dari awal aku memang telah siap. Kameswara memperhatikan apa yang dilakukan Uma Durga dengan cermat. Perempuan bermata tiga itu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Kameswara segera mengimbanginya. Dia telah mempersiapkan ajian yang menjadi andalan perguruan pesanggaran, Aji Riung Laut. Namun yang dilampari kekuatan aneh yang telah menyatu di dalam tubuhnya sejak dia minum air suci Kambang Ayun. Dan bersamaan dengan itu, kedua setru itu pun kemudian meloncat.
benar-benar luar biasa, anak muda. Rupanya kau mampu menggempur gunung. Ajian apakah yang baru saja kau pergunakan? Riung laut. Dahsyat. Akan tetapi kau tidak mampu merobohkan aku, orang muda. Dan kau juga tidak bisa menggoyahkan pertahananku. Baik, bersiaplah. Aku akan menyerangmu dengan ajian yang lain. Durga menggerak-gerakkan tangan kanan yang merentang di kiri kanan hingga ke atas kepala dan kemudian merapat ke paha. Bukan main. Ada bayangan-bayangan semu pada gerakan-gerakan tangan itu. Seolah berubah menjadi ribuan banyaknya. Bukan main. Aku akan menghadapinya dengan 3 ajian sekaligus. Kawah Adi Ari-Ari akan menyebabkan aku menipunya dengan bayangan semu. Sedang wujudku yang asli akan kulindungi dengan Panglimunan. Dan aku akan menghajarnya dengan ajian Raga Bajra yang kuwarisi dari Paman Biku Dewa Hasto. Benar-benar luar biasa, anak muda. Kau menyimpan segudang ilmu di dalam tubuhmu. Ilmu apa itu namanya? Ini yang disebut Aji Sedulur Kembar. Sedulur Kembar. 2 saudara kembar yang sama wujudnya. Apakah dengan demikian itu berarti aku tengah dikeroyok lawan sebanyak 3 orang? Terserah apa yang kau katakan. Itulah sebuah ilmu. Umat Durga Parabandari ternyata terkecoh. Dia memperhatikan kedua lawannya dengan seksama. Dia tidak mengira bahwa ajian yang sebenarnya adalah Kakang Kawah Adi Ari-Ari atau Adi Bungsu, yang berarti ada yang ketiga. Namun yang ketiga adalah jasad Kameswara yang sebenarnya diselubungi oleh Panglimunan hingga tidak kelihatan dalam pandangan mata. Dan Kameswara yang kasat meripat itulah yang telah menyiapkan ajian dahsyat tiada terkira, Raga Bajra. Aku tidak peduli. Apakah kau akan membelah diri menjadi 2 atau 1000? Tertimpa ajianku, kau pasti akan lebur menjadi serpihan debu. Dagingmu berserakan di laut dan akan menjadi santapan ikan-ikan. Terserah apapun yang akan kau lakukan. Ridu mawur, mangawura-wuru-wurahan, lebur kau jadi debu. Iya! Umat Durga terkejut ketika serangan jarak jauhnya yang melesat dari telapak tangannya itu seolah mengenai tempat kosong dan kemudian menghajar sebuah batu hingga berantakan.
sedangkan Kameswara yang diserangnya tetap berdiri tegak di tempatnya. Bukan main. Ternyata hanya bayangan semu. Masih ada seorang lagi, Uma Durga. Mengapa kau tidak mencobanya pula? Rupanya kau yang seorang lagi. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya bayangan semu pula. Demikian kau menilai aku? Ya, kau hanya bayangan semu. Bagaimana kalau aku menyerangmu? Seranglah. Yang terjadi benar-benar tidak diduga oleh Uma Durga Parabandari. Justru dari arah belakangnya, dari arah yang tidak terduga, terlontar sebuah serangan yang sangat dahsyat. Aji Raga Bajra yang dilontarkan oleh Kameswara yang sebenarnya, yang terlindung oleh Aji Panglimunan, sehingga Uma Durga tidak sempat melihatnya. Dan akibatnya luar biasa, Uma Durga terbanting berguling-guling dan kemudian melenting, tetapi di sudut bibirnya meleleh darah merah. Uma Durga mengusap darah itu dan kemudian menjilatnya. Kurang ajar, licik. Menghadapi orang macam kau, aku tidak perlu merasa sungkan harus mempertaruhkan rasa kejantanan. Jika aku mampu menghilang, itu karena sebuah ilmu, dan memang demikian pula sifatnya. Kau mampu menghilang rupanya. Aku melindungi diriku dengan Aji Panglimunan. Dan aku juga tahu, kau juga mempunyai kemampuan untuk menghilang pula. Perbuatanmu tidak bisa aku ampuni, anak muda. Kau telah mengguncang dadaku hingga terasa sakit seperti ini. Tidak mudah bagimu untuk membuktikan kata-katamu itu. Dan kaulah yang akan menemukan kesulitan. Mendung semakin tebal, langit semakin hitam, tetapi sejauh itu hujan belum juga turun. Meski angin yang ditimbulkannya telah mengaduk laut melahirkan ombak yang bergulung-gulung menghajar pantai. Bukan main, Parameswara. Ayahmu ternyata benar-benar luar biasa. Ia telah membuat lawannya kelabakan. Sebenarnya ia telah menggunakan aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Akan tetapi, rupanya ilmu kanuragan yang dimilikinya semakin bertambah. Ia mampu pula menghilang dalam lindungan Aji Panglimunan. Bukan main, Parameswara. Benar-benar sebuah pertarungan yang amat dahsyat, Nyai. Akan tetapi, apakah Kameswara akan unggul ing jurit Bapak Logawe? Bapak tidak bisa memperkirakannya. Namun nampaknya juga bukan hal yang mudah bagi perempuan itu untuk mengalahkan Kameswara. Ya, aku berharap paling tidak Kameswara mampu mengusir perempuan jahat itu dan tidak memburu-buru aku, Bapak. Semoga demikian, Nyai. Kembali perhatian Pinaka dan Brahmana Lohgawe tertuju pada yang berlaga. Uma Durga telah berdiri tegak dan mengipaskan pakaiannya yang menjadi kotor. Namun ternyata bukan hanya Brahmana Lohgawe dan Pinaka Swasti Ratu yang memperhatikan pertempuran itu dengan penuh minat. Tapi juga ada seseorang yang berdiri di atas tebing memperhatikan pula pertempuran itu dengan seksama.
Apa nama ajian dahsyat yang kau pergunakan untuk menghajarku tadi? Bayangan semu yang aku pergunakan untuk mengecohmu adalah Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Bukan sedulur kembar. Bayangan yang terjadi seharusnya berjumlah 3. Akan tetapi yang seorang aku selubungi dengan ilmu panglimunan. Dan ajian yang aku pergunakan untuk menghajarmu adalah ajian Raga Bajra. Raga Bajra? Iya, itulah Raga Bajra. Baiklah, janganlah kau merasa senang. Sekarang, hadapilah. Aku akan menggunakan cara lain. Heh, anak muda, lihat mataku. Tataplah mataku. Tatap mataku kalau kau berani. Tatap mataku. Pandanglah mataku baik-baik. Mata kening itu bercahaya kemerah-merahan. Kameswara merasakan ada sesuatu yang berdenyut di kepalanya, yang seolah berusaha mengacaukan pikirannya. Tatap mataku, orang tampan. Ayo, tataplah mataku. Kau akan merasakan betapa nikmatnya kau melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Tataplah mataku, orang muda. Oh, orang itu berusaha mengacaukan pikiranku. Dan nampaknya aku terpengaruh. Melangkahlah kemari, orang muda. Melangkahlah kemari. Kau tentu tidak akan menolak perintahku, bukan? Ayo, melangkahlah kemari, orang tampan. Mendekatlah. Bapak, Kameswara rupanya terpengaruh. Iya, rupanya anak Mas Kameswara terlambat. Seharusnya ia telah menyiapkan diri menghadapi pengaruh sihir perempuan itu. Lihat, Bapak, Kameswara melangkah mendekat. Ayo, mendekatlah kemari. Mendekat. Aku akan pilihkan jalan kematian yang paling sesuai untukmu. Kameswara! Jangan turuti perintah itu! Kuasai hatimu, Kameswara! Jangan, Kameswara! Kameswara! Oh, Kameswara! Namun demikian ada sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Suara yang mengalir lewat udara yang terlontar melalui aji pamelingan mengusik langsung ke gendang telinga Kameswara. Kameswara, apakah yang sedang kau lakukan itu? Kau tidak menyadari bahaya yang berada di depanmu. Kameswara tersentak. Tiba-tiba pula langkahnya terhenti.
Suara yang mengusik gendang telinganya itu menyentakkannya untuk menyadari apa yang terjadi. Kameswara segera menguasai diri. Sementara baik Brahmana Loh Gawe maupun Pinaka Swasti Ratu merasakan jantungnya berpacu lebih kencang, seolah akan copot karenanya. Mengapa kau berhenti, anak muda? Mendekatlah. Ayo, mendekatlah kepadaku. Jagat Dewa Batara. Oh, nyaris. Hampir saja aku mati. Untung ada orang yang telah mengingatkan aku melalui Aji Pamelingan. Mendekat. Ayo, mendekatlah kepadaku. Kembali dengan dahsyatnya, pengaruh suara umat Durga itu menghunjam di rongga kepalanya, mengaduk cara berpikirnya. Namun sekali lagi, suara melalui Aji Pamelingan itu menyusup ke gendang telinganya. Kameswara, bukankah kau pernah memasuki goa di balik air terjun Kambang Ayun? Pengaruh suara jahat itu hanya bisa ditujukan kepada sasaran yang terlihat. Mengapa kau tidak mencoba menggunakan apa yang berhasil kau dapatkan di dalam goa itu? Mengapa berhenti? Jangan kau mencoba menuruti kata hatimu sendiri, anak muda. Ikuti saja apa yang kau dengar. Ayo, mendekatlah kemari. Aku akan mengantarkan kematianmu dengan cara yang paling sempurna. Aku harus memejamkan mata. Aku tidak boleh menatap pandangan matanya, terutama yang di kening itu. Aku harus memejamkan mata. Aku harus menjauh. Bapak, Kameswara bisa mati, Bapak. Jangan mendekat, Nyai. Kameswara! Nyai, ingat anakmu. Kau harus menyelamatkan anakmu, Nyai. Brahmana Loh Gawe segera menyampar tangan Pinaka dan menahannya. Namun mendadak perhatian mereka kembali terampas oleh keadaan yang tidak terduga-duga. Kabut begitu cepat muncul. Gila, apa yang kau lakukan ini? Dari mana asal kabut ini? Kau berusaha menyelubungi diri rupanya. Kau berusaha bersembunyi di balik kabut ini. Kau pikir bisa? Demi Hyang Batari, kau harus menuruti semua perintah. Kau harus memenuhi semua perintah.
terlambat. Kabut sudah terlanjur tebal dan telah menyelubungi tubuh Kameswara. Kabut sedemikian tebalnya hingga umat Durga tidak mampu melihat apapun. Kabut itu bukan saja menyelubungi tubuh Kameswara, namun juga menyelubungi umat Durga. Iblis, laknat. Rupanya kau masih mempunyai ilmu yang kau andalkan untuk menghadapi pengaruh ilmu gendamku. Baik, bukan umat Durga jika tidak mampu mengenyahkan kabut ini. Lihat apa yang akan kulakukan. Bayu Sumawur! Bayu Sumawur! Tiba-tiba, tepat di pusat tebalnya kabut terbentuk pusaran angin yang bergerak semakin lama semakin cepat. Dan kabut tebal itu ikut bergerak pula seolah terhisap. Maka kemudian terbentuklah celeret tahun yang menghisap kabut itu dan membuyarkannya di atasnya. Tetapi umat Durga kemudian mencari Kameswara. Selamat bertemu lagi pemuja Durga. Kau? Iya. Ken Arok? Iya. Aku membayangimu sejak di Kediri. Kau telah membunuh seorang senopati. Senopati Praba yang tidak bersalah apa-apa kau bunuh. Mengapa kau berada di sini? Sebagaimana halnya Kameswara, aku juga terpanggil untuk ikut memusnahkanmu. Nah, menghadapi Kameswara kau mengalami kesulitan. Menghadapi aku sendiri, kau juga mengalami kesulitan. Kau bisa membayangkan bagaimana kalau kau harus menghadapi kami berdua. Gila. Kameswara, orang yang kita hadapi ini adalah biang iblis, induk setan. Menghadapi perempuan penjelmaan dunia kegelapan ini, kita tidak perlu mengukur sikap jantan. Ayo, kita keroyok dia. Pengecut, licik. Kami tidak memerlukan sikap jantan untuk menghadapimu, umat Durga. Nah, hadapilah kami berdua. Kali ini umat Durga yang menjadi sangat kebingungan. Dia tidak mengira bahwa Ken Arok akan muncul pula di tempat itu. Dengan demikian, semakin tipis peluang untuk membunuh Pinaka dan terutama memusnahkan bayinya yang akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Umat Durga segera mempertimbangkan bahwa tidak mungkin menghadapi mereka berdua. Dan tiba-tiba saja umat Durga membanting sesuatu yang telah berada dalam genggamannya. melarikan diri. Pinaka, hati-hati! Tiba-tiba asap tebal menyebar, demikian benda yang dibanting itu meledak setelah menyentuh tanah. Dan umat Durga pun kemudian lenyap. Kameswara segera meloncat mendekati Pinaka sambil mempertajam pendengarannya. Kameswara adalah seorang pemuda luar biasa. Semudah itu dia mampu menggunakan Panggraita,
seolah menjadi sebuah ilmu. Dan dengan cepat, Kameswara menyerang ke sebuah arah. Kurang ajar! Hiat! Seperti hantu yang kamanungsan kau Uma Durga. Hiat! Benar-benar sial nasib Uma Durga yang melenyapkan diri di balik asap yang ditimbulkan dari benda yang dibantingnya. Karena ketajaman telinga Kameswara menyebabkan pemuda itu masih bisa menyerangnya. Dan Uma Durga pun kamanungsan, tubuhnya kembali terlihat. Dan dengan cepat Ken Arok melontarkan serangannya. Serangan yang tiada terkira dengan telak menghajar dadanya. Uma Durga jatuh berguling-guling. Dan bersamaan dengan hujan yang turun dengan deras mengguyurnya. Keparat! Berdebah semuanya. Kalian licik! Licik! Kepung dia Kameswara. Jangan biarkan perempuan itu lolos. Ia mengira ia lahir kembali ke dunia ini dan menguasainya setelah dikala masa Mataram tidak berhasil. Jangan biarkan dia lolos. Pengecut setan! Hyang Batara Agung benar-benar memihak kepada kebenaran. Lihatlah wujudmu Uma Durga. Darah meleleh dari bibirmu. Tubuhmu gemetar diguyur dingin air hujan. Sebentar lagi kami berdua akan mengusirmu kembali ke alam kematianmu. Bersiaplah. Ken Arok telah mengambil ancang-ancang, mempersiapkan sebuah serangan untuk menyempurnakan kematian Uma Durga. Tetapi Uma Durga tidak ingin mati dengan hina di tempat itu. Perempuan pemuja Batari Durga itu mengumpulkan segenap sisa tenaganya yang ada, dan secepat kilat dia meloncat. Hei, jangan lari kau! Kameswara tetap diam berdiri bagaikan patung ketika Ken Arok yang tidak berhasil mengejar Uma Durga telah kembali. Mengapa kau tidak ikut mengejar Kameswara? Sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk menumpasnya. Hujan yang deras menyembunyikannya dari jangkauan tanganku. Aku tidak sependapat dengan caramu, Ken Arok. Terhadap Uma Durga kau harus mendahulukan sikap jantan. Bahkan terhadap siapapun. Aku melihat kau mengabaikan sikap itu, Ken Arok. Jangan kau kira aku merasa senang bahwa kau telah ikut membantu mengenyahkan perempuan itu. Jadi rupanya kau ingin hanya kau yang disebut sebagai pahlawan oleh istri dan anakmu itu. Maksudku oleh kakakmu dan anak lelakinya itu. Tutup mulutmu, Ken Arok. Kawan, jangan berkata seperti itu. Aku tidak akan membiarkan apa yang kau perbuat terhadap Empu Gandring.
Hen Arok nampak mengangguk-angguk dan tidak peduli dengan basah yang telah mengguyurnya. Sementara Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe tidak beranjak dari tempatnya berteduh. Namun hujan seolah mengerti. Tiba-tiba hujan yang deras itu berhenti, meski mendung masih tetap tebal. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.